Hahaha, AFF Auto menangis kesakitan kejang melihat ini. Benar-benar sudah jadi murid abadi Shin Tae-yong. Nova Arianto tegaskan gak peduli hasil Piala AFF U16 tadi malam. Malah turunkan skuad cadangan aja masih bisa menang besar. Sampai ngomong sangat keras dan lantang kayak gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Klub besar Belanda Ajax Amsterdam rekrut striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangun usai dilepas klub lamanya Groningen ditebus dengan harga 100 miliar, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah pernyataan luar biasa Ragnar Oratmangun terakhir. Ini penjelasan lengkapnya. Dasar banyak media busuk penyebar hoax yang sebut Shin Tae-yong akan tinggalkan Indonesia dan gabung Korsel. Ucapan sekaligus ramalan Erick Thohir akhirnya terbukti ada kaitannya dengan Martin Paes. Alhamdulillah Shin Tae-yong resmi tetap bertahan di Indonesia. Ini buktinya. Tonton video sampai habis. Yes, kabar baik, Auto gemparkan Belanda. Pengamat sepak bola negeri kincir angin itu bocorkan rahasia kemana arah klub baru Tom Haye ke depan. Apakah gabung PSG atau Nice di Prancis? Begini kronologi sebenarnya. Semuanya Auto berpesta pora di jalanan sambil telanjang, hahaha. Jelas bisa bikin towel Auto nangis kejang melihat ini. Padahal sering koar-koar kritik Shin Tae-yong. AFC malah lakukan hal hebat ini ke Indonesia. Sampai kasih hadiah luar biasa berupa hal ini. Alhamdulillah sangat senang mendengarnya. Apakah hadiah tersebut? Simak baik-baik. Dasar kebanyakan alasan kalah ya kalah bos. Dasar gak tahu diri. Begini pernyataan pelatih Filipina U16 tadi malam usai dibantai timnas Indonesia 3-0 tanpa balas. Kok bisa? Ini berita selengkapnya dan tonton sampai habis. Dasar sombong kurang ajar dan gak tahu diri. Begini pernyataan aneh dan super konyol pelatih Laos jelang laga perebutan semifinal Piala AFF U16 2024. Di luar dugaan malah ngomong kayak gini. Bisa bikin fans timnas meradang dan ambil batu besar untuk lempari mukanya. Begini penjelasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Hahaha, AFF Auto menangis kesakitan kejang melihat ini. Benar-benar sudah jadi murid abadi Shin Tae-yong. Nova Arianto tegaskan gak peduli hasil Piala AFF U16 tadi malam. Malah turunkan skuad cadangan aja masih bisa menang besar. Sampai ngomong sangat keras dan lantang kayak gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia sangat bahagia mendengarnya. Timnas U16 Indonesia di bawah arahan asisten pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa ASEAN Cup U16 2024 bukanlah prioritas utama mereka. Rencana kita memang dari awal adalah untuk menguji semua pemain yang ada di Timnas U16 karena target utama kami adalah menuju ke kualifikasi Piala Asia, ujar Nova.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Nova menekankan pentingnya memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain untuk mengumpulkan pengalaman berharga. Kami tidak akan tahu kualitas sebenarnya dari setiap pemain jika tidak memberikan kesempatan kepada mereka di lapangan, tambahnya. Nova juga menyoroti bahwa meskipun ada kekurangan dalam permainan timnya, semua pemain telah memberikan yang terbaik. Kami bersyukur karena semua pemain memberikan yang maksimal, meskipun kami menyadari masih ada area yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan, katanya. Nova mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah terkait kreativitas dan kemampuan tim untuk mengatasi situasi sulit seperti itu. Kami telah berusaha memperkuat aspek ini dalam latihan, namun pemain harus terus berkembang untuk menghadapi pertahanan lawan yang rapat di belakang, tambahnya. Dengan semangat untuk terus memperbaiki performa dan mempersiapkan diri dengan baik untuk tantangan mendatang, Timnas U16 Indonesia menunjukkan komitmen mereka untuk meraih sukses di level internasional. Bagaimana pendapat Anda tentang persiapan mereka menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025? Yuk bagikan komentar dan dukungan Anda. Klub besar Belanda Ajax Amsterdam rekrut striker Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun usai dilepas klub lamanya Groningen ditebus dengan harga 100 miliar, jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah pernyataan luar biasa Ragnar Oratmangun terakhir. Ini penjelasan lengkapnya. Ragnar Oratmangun, pemain muda Timnas Indonesia, mengungkapkan pengalamannya yang menarik saat pertama kali bertemu dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Asia, yang pertama kali melatihnya. Sebelumnya, semua pelatihnya berasal dari Eropa, sehingga pertemuan dengan pelatih Korea Selatan ini menjadi pengalaman baru yang berbeda baginya. Sulit pada awalnya karena dia tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Dan penerjemah harus menerjemahkannya ke bahasa Indonesia yang belum saya kuasai dengan baik, kata Ragnar dalam wawancara di kanal YouTube Sport 77 Official. Kami menggunakan penerjemah lain dari staf pelatih untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris, namun tetap sulit karena tidak bisa mengerti dengan pasti apa yang dimaksudnya, hanya mengandalkan terjemahan, tambahnya. Meskipun demikian, Ragnar mengakui bahwa dia telah banyak belajar dari Shin Tae-yong. Pelatih tersebut memperkenalkan perbedaan gaya permainan antara Eropa dan Asia. Dia adalah pelatih yang baik, dari setiap pelatih kita bisa mendapatkan pelajaran berharga. Di Asia, mereka mengutamakan kerja keras dan seringkali memilih bola jauh daripada bola pendek, jelas Ragnar. Namun Ragnar juga mengakui bahwa gaya permainan tersebut tidak selalu sesuai dengan kekuatan dan preferensinya sendiri. Saya tidak terbiasa menjadi tipe pemain yang harus banyak berlari, jadi ada kesulitan dalam mengikuti gaya permainan sepak bola di Asia, katanya. Meskipun komunikasi mereka terbatas, Ragnar menyampaikan bahwa Shin Tae-yong memberinya dukungan dan pandangan positif. Meskipun tidak banyak bicara setelah pertandingan, dia selalu senang dengan penampilan kami, ujarnya. Pengalaman Ragnar dengan Shin Tae-yong menunjukkan pentingnya adaptasi dan belajar dari berbagai gaya pelatihan untuk mengembangkan diri dalam karier sepak bola internasional. Bagaimana pendapat Anda tentang pengaruh dari pengalaman Ragnar ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Dasar banyak media busuk penyebar hoax yang sebut Shin Tae-yong akan tinggalkan Indonesia dan gabung Korsel. Ucapan sekaligus ramalan Erick Thohir akhirnya terbukti ada kaitannya dengan Martin Paes. Alhamdulillah Shin Tae-yong resmi tetap bertahan di Indonesia. Ini buktinya. Tonton video sampai habis. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menjadi topik hangat dalam media Indonesia dan Korea Selatan belakangan ini.
Namun, ternyata Shin Tae-yong tidak masuk dalam radar Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA sebagai kandidat pelatih untuk timnas Korea Selatan. Demikian diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa. Bung Harpa dalam percakapannya dengan rekan jurnalis di Korea Selatan mencoba mencari kebenaran tentang apakah KFA sedang mempertimbangkan Shin Tae-yong sebagai opsi pelatih. Dia menemukan bahwa KFA sebenarnya sedang mencari pelatih asing setelah memecat Jurgen Klinsmann, namun tidak memiliki anggaran yang cukup besar untuk merekrut pelatih baru. Mereka menghormati dan mengagumi Shin Tae-yong karena prestasinya, dan hal ini menyebabkan desakan dari publik untuk merekrutnya karena keberhasilannya menggulirkan ganda negaranya sendiri, ungkap Bung Harpa. Namun Bung Harpa juga mengungkapkan kekhawatiran dari supporter Indonesia jika Shin Tae-yong benar-benar diculik oleh KFA. Di sisi lain, publik Korea Selatan bangga melihat warganya sukses di luar negeri, termasuk prestasi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Jadi, teman saya mengatakan bahwa Shin Tae-yong adalah warga negara Korea Selatan yang bisa berprestasi di Indonesia. Ada dua nama lokal yang dipertimbangkan, yaitu Hong Myung-bo dan Kim Do-hoon. Namun tidak ada nama Shin Tae-yong dalam daftar tersebut, tambah Bung Harpa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada apresiasi dan penghargaan terhadap Shin Tae-yong dari Korea Selatan, untuk saat ini fokusnya tetap pada pembinaan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang perjalanan karier Shin Tae-yong dan harapan supporter? Yuk, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, kabar baik, auto gemparkan Belanda, pengamat sepak bola negeri kincir angin itu bocorkan rahasia kemana arah klub baru Tom Haye ke depan, apakah gabung PSG atau Nice di Prancis? Begini kronologi sebenarnya. Semuanya auto berpesta pora di jalanan sambil telanjang, hahaha. Pengamat sepak bola Belanda, Sanders Jansen mengungkapkan kekecewaannya terhadap Tom Haye yang gagal pindah ke Italia pada bursa transfer musim dingin 2023/2024. Menurut Jansen, Tom Haye merasa frustrasi dengan keputusan SC Heerenveen yang menahan dirinya dari pindah. Tom Haye sangat kecewa dengan keputusan SC Heerenveen yang tidak membiarkannya pergi pada bursa transfer musim dingin, ujar Sanders Jansen kepada Football International. Dia sudah mempertimbangkan untuk kembali ke Italia setelah sebelumnya tinggal di Lecce. Como tertarik untuk merekrutnya dari Heerenveen, namun klub memutuskan untuk mempertahankan kontraknya dan tidak melepasnya dengan status bebas transfer, lanjutnya. Sanders Jansen juga membocorkan rencana Tom Haye setelah memperkuat SC Heerenveen selama 2,5 tahun. Meskipun tidak bermaksud untuk bermain di klub di Belanda lagi, Tom Haye lebih tertarik untuk berpetualang di luar negeri. Tom Haye benar-benar ingin pergi bulan lalu, tetapi klub menghalangi kepergiannya. Dia memiliki hasrat untuk bermain di luar negeri, meskipun tidak menutup kemungkinan dia kembali muncul di suatu tempat di Belanda suatu saat nanti, ungkap Jansen. Gelandang berusia 29 tahun ini telah dikaitkan dengan berbagai klub, termasuk klub Prancis OGC Nice. Ini menunjukkan bahwa Tom Haye masih memiliki pasar yang kuat di Eropa dan berpotensi untuk meraih kesuksesan di luar Belanda. Bagaimana pendapat Anda tentang karier Tom Haye dan kemungkinan masa depannya di dunia sepak bola internasional? Ayo berikan pendapat Anda di komentar. Jelas bisa bikin towel auto nangis kejang melihat ini. Padahal sering koar-koar kritik Shin Tae-yong. AFC malah lakukan hal hebat ini ke Indonesia. Sampai kasih hadiah luar biasa berupa hal ini.
Alhamdulillah sangat senang mendengarnya. Apakah hadiah tersebut? Simak baik-baik. Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC baru-baru ini memuji pencapaian bersejarah 3 tim nasional yang berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Hal ini diumumkan melalui unggahan AFC di akun media sosial Instagram pada Senin dalam kurung 24/6 malam waktu Indonesia. 3 negara yang menjadi pionir dalam pencapaian ini adalah Indonesia, Palestina, dan Kirgistan. AFC menyoroti prestasi mereka dengan mengatakan sebuah pencapaian bersejarah bagi negara-negara ini saat mereka mencapai putaran final #ASEAN Qualifiers untuk pertama kalinya. Unggahan tersebut juga dilengkapi dengan foto pemain timnas Indonesia di mana Pratama Arhan mewakili kebanggaan tim Garuda. Dalam cuitannya, seorang netizen dengan nama Sitohang mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Dia menuliskan, "Selamat buat tim Garuda. Tetaplah fokus untuk berkarya. Jangan puas dengan sanjungan. Tetap rendah hati agar tidak terbuai. Tetap belajar dan belajar demi kemajuan diri sendiri, tim dan bangsa. Terima kasih tim Garuda, Tuhan memberkati kalian dan usahanya." Prestasi ini tidak hanya merupakan kebanggaan bagi timnas masing-masing, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi dalam sepak bola Asia. Semoga pencapaian ini memberi inspirasi bagi generasi sepak bola mendatang. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian ini? Ayo bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Dasar kebanyakan alasan kalah ya kalah bos, dasar gak tahu diri. Begini pernyataan pelatih Filipina U16 tadi malam usai dibantai timnas Indonesia 3-0 tanpa balas. Kok bisa? Ini berita selengkapnya dan tonton sampai habis. Yuki Matsuda, pelatih timnas U16 Filipina, memberikan pujian kepada timnas U16 Indonesia atas perubahan taktik yang dilakukan dengan tepat pada babak kedua dalam pertandingan mereka. Dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Filipina, pelatih asal Jepang itu mengakui bahwa Indonesia melakukan pergantian 7 pemain pada babak pertama, yang kemudian diikuti dengan perubahan taktik yang signifikan di babak kedua. Mereka mengubah beberapa pemain dan strategi mereka pada babak kedua, ujar Yuki Matsuda. Ini membuat perubahan dalam dinamika permainan. Menurut saya, Indonesia bermain dengan baik di babak kedua dan menunjukkan struktur yang solid. Matsuda juga mengakui bahwa timnya datang ke Indonesia dengan situasi yang tidak ideal, harus beradaptasi dengan perubahan taktik yang dilakukan lawan. Dia juga menyoroti pengaruh besar dari supporter timnas U16 Indonesia yang memenuhi Stadion Manahan. Pertandingan malam ini adalah pertandingan pertama kami dengan skuad lengkap setelah pada pertandingan melawan Laos kami hanya membawa 19 pemain dan kali ini kami membawa 23 pemain, ungkap Matsuda. Supporter di sini sangat spektakuler dan ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Terima kasih atas kesempatan ini untuk mengembangkan tim Filipina. Matsuda juga memberikan pujian khusus untuk supporter timnas U16 Indonesia atas atmosfer yang mereka ciptakan. Pujian juga untuk para supporter timnas U16 Indonesia, tambahnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai perubahan taktik yang dilakukan oleh timnas U16 Indonesia dan pengaruh supporter dalam pertandingan sepak bola? Silakan berikan komentar di bawah. Dasar sombong, kurang ajar dan gak tahu diri. Begini pernyataan aneh dan super konyol pelatih Laos jelang laga perebutan semifinal Piala AFF U16 2024.
Di luar dugaan malah ngomong kayak gini. Bisa bikin fans timnas meradang dan ambil batu besar untuk lempari mukanya. Begini penjelasannya. Laos akan menghadapi tantangan berat saat mereka berjumpa dengan tuan rumah timnas U16 Indonesia dalam laga penentu di grup A. Kemenangan dalam pertandingan ini akan membawa Laos melangkah ke babak semifinal sebagai juara grup. Pada ASEAN Cup U16 2024, hanya 3 juara grup dan 1 tim runner-up terbaik dari 3 grup yang akan melaju ke semifinal, menjadikan pertandingan melawan Indonesia sangat penting bagi Laos. Kanlaya Somphang, salah satu pemain kunci Laos, telah menyuarakan keyakinannya bahwa timnya mampu mengalahkan Indonesia. Saya yakin tim kita bisa lebih kuat dari mereka, kata Kanlaya. Kami sudah membuktikan diri dengan meraih kemenangan melawan Filipina dan Singapura, dan sekarang saatnya untuk mengalahkan tuan rumah di grup ini. Somphang juga menilai bahwa tim-tim dari grup lain tidak begitu kuat seperti yang dipikirkan banyak orang. Kami memiliki peluang menjadi tim terbaik sebagaimana yang dilakukan oleh Thailand, Australia, dan Vietnam, tambahnya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Laos mampu mengalahkan Indonesia dan melangkah ke semifinal? Ayo berikan komentar Anda sekarang.